Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dan selamat malam saya ucapkan kepada Kakak Ardi Ananda, Kakak Arsita Nugra Usman, selaku pendamping dari kelompok 3 offline. Terima kasih banyak Kak sudah sempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi kelompok malam ini. Serta tak lupa rekan-rekan seperjuangan saya dari kelompok 3 offline yang sudah sangat antusias dalam pengerjaan tugas PMH2 ini. Semoga kakak dan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 offline akan mempresentasikan resume materi dari focus group discussion yang tadi sore dibawakan langsung oleh kakak Muhammad Yasin Syafruddin yang berjudul keilmuan. Belum memulai, saya selaku moderator pada presentasi hari ini akan memperkenalkan teman-teman kelompok 3 offline yang nantinya akan menjadi pemateri. Yang pertama ada Arni Firatani Cahyani, Hajar Nur Lealani, Muhammad Wira Budiman, Andi Muhammad Alvin Syaputra, Zahra Isti Ulfia Isman, Andi Muhammad Kevin Febrian, Aswita Maharani Ardianingsih, Rian Hidayat, Muhammad Arif Sar, Faika Nurul Tami, Yusli Ricardo Pabua, Syahra Saputri, Novia Jusur Ramadhani, Gloria Christine Hosana Tewu, Fadila Nurul Hidayah, Muhammad Syalsyabil Ikhwan, Leoni Christina Angel Palalo, Yandri Giovanni, Gabriel Hugo, dan yang terakhir ada Ahmad Rifki Ilham. Baik, tanpa berlama-lama saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Gloria Christine yang akan membawakan pengantar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Gloria akan membawa pengantar yang kedepannya akan menjadi tahap awal bagi kita semua dalam memahami konsep tentang awal mula keilmuan ini. Cerita pertama itu mengenai Pandora yang menurut mitologi Yunani itu, Pandora ini merupakan perempuan pertama di dunia. Teman-teman semua pasti pernah mendengar tentang kotak Pandora, tetapi itu sebenarnya bukan sebuah kotak teman-teman, itu sebenarnya sebuah guci. Guci tersebut tersegel rapi dan tidak boleh dibuka. Namun dalam hal ini dilanggar oleh Pandora dan ia pun membuka guci tersebut. Ternyata isi dari guci tersebut adalah segala hal-hal yang tidak baik, mulai dari penyakit, kejahatan, kebencian, kelaparan, sampai dengan pembalasan dendam. Pandora yang ketakutan langsung menutup guci tersebut dan hanya menyisakan satu hal baik saja, yaitu harapan. Dari cerita Pandora ini kita dapat berpikir bahwa Pandora telah merintis suatu dorongan yang melahirkan sebuah pengetahuan dan peradaban, yaitu rasa keingintahuan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Gloria atas pemaparan materinya. Kemudian pengantar ini akan dilanjutkan oleh Saudari Novia Jusru. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari moderator. Saya akan melanjutkan materi pengantar keilmuan yang kedua, yaitu Hawa. Baik agama Islam maupun Kristen dan Yahudi pastilah mengenal sosok perempuan yang satu ini. Ia adalah ibu dari segala manusia yang hidup di dunia ini, kecuali Adam. Menurut kitab Kejadian, Hawa tergoda bersama suaminya, ia memakan buah terlarang, keduanya kemudian terusir ke bumi. Dari sini, buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa berasal dari pohon pengetahuan yang mengakibatkan manusia bisa tahu baik dan buruk. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Novia. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai ilmu dan pengetahuan, pertama akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Wira Budiman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Langsung saja saya akan bacakan mengenai materi pengetahuan. Pengetahuan merupakan bentuk pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang berulang tanpa pemahaman sebab akibat yang hakiki dan universal. Adapun contohnya yaitu ketika seseorang tidak tahu bagaimana cara mengendarai mobil, kemudian ia belajar dengan cara kursus mengendarai mobil, dan akhirnya ia bisa mengendarai mobil tersebut. Pada saat itu juga ia bisa dibilang sudah mempunyai pengetahuan tentang mengendarai mobil. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Wira. Selanjutnya lanjutan dari
materi ilmu dan pengetahuan ini akan dilanjutkan oleh Saudara Rian Hidayat. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasan. Seperti halnya menurut Robert Ackerman, ilmu merupakan kajian tajam mengenai pendapat-pendapat ilmiah dan perbandingan terhadap parameter-parameter yang dikembangkan dari gagasan tertentu. Selain itu, ilmu pengetahuan bisa didapatkan dari studi atau latihan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Rian atas penjelasannya mengenai ilmu dan pengetahuan. Saya beralih ke materi eksistensi ilmu pengetahuan yang akan dibawakan oleh Saudari Hajar Nur Lealani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan membacakan tentang eksistensi ilmu dan pengetahuan. Eksistensi ilmu dan pengetahuan tidak lepas dari sejarah perkembangannya yang merupakan sebuah proses panjang tumbuh dan berkembangnya ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Tetapi eksistensi ilmu dan pengetahuan juga terbagi atas dua, yaitu objek material, suatu hal yang menjadi sasaran penyelidikan atau pemikiran sesuatu yang dipelajari, baik bersifat konkret maupun abstrak, dan juga objek formal merupakan sudut pandang atau cara memandang terhadap objek material, termasuk prinsip-prinsip yang digunakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Hajar. Selanjutnya saya beralih ke materi karakteristik. Yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Syahra Saputri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudari moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan di sini terbagi menjadi 6, yaitu radikal, universal, konseptual, koheren, sistematik, dan bebas. Di antara 6 ini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama adalah radikal. Radikal di sini, maksud saya universal. Universal di sini berarti berpikir secara menyeluruh, tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu, tapi mencakup keseluruhan aspek yang konkret dan abstrak atau yang fisik dan metafisik. Selanjutnya ada konseptual. Konseptual di sini berarti hasil generalisasi dan abstraksi atau pengalaman manusia. Selain itu, konseptual juga dapat didefinisikan sebagai gambaran hal yang bersifat abstrak dan berkaitan dengan entitas dari konseptual itu sendiri. Selanjutnya ada radikal. Radikal di sini berarti bahwa berpikir sampai ke akar-akar suatu persoalan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Syahra. Selanjutnya lanjutan penjelasan dari materi karakteristik ilmu pengetahuan ini saya serahkan kepada Saudari Aswita Maharani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Saudari moderator. Jadi lanjut karakteristik ilmu pengetahuan yang keempat, yaitu koheren. Jadi koheren adalah sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Adapun kaidah-kaidah berpikir logis sesuai dengan kesepakatan para ilmu logika. Yang pertama ada law of identity, di mana kaidah ini menjelaskan bahwasannya dalam ilmu pengetahuan itu memiliki ciri khas sehingga membedakan ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Kemudian kaidah yang kedua ada law of non-contradiction, artinya kaidah ini menegaskan bahwa dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin terhimpun dalam suatu ilmu. Dan kaidah yang ketiga ada law of excluded middle, artinya kaidah ini menegaskan bahwa dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin saling mendustakan. Nah, kemudian ada karakteristik yang kelima, yaitu sistematik. Sistematik adalah berpikir yang bergerak selangkah demi selangkah, penuh kesadaran, berurutan, dan penuh rasa tanggung jawab. Artinya, suatu ilmu ketika kita mulai mengetahuinya, maka ilmu itu harus berkembang atau mengalami kemajuan walaupun selangkah demi selangkah. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah bebas. Bebas diartikan sebagai suatu pola pikir yang terlepas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, dan religius. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih Saudari Aswita. Saya beralih ke cabang ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan langsung oleh Saudara Ahmad Rifki Ilham. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, kan kita sudah tadi membahas soal definisi ilmu pengetahuan, eksistensi sejarah ilmu pengetahuan, dan juga karakteristik ilmu pengetahuan itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya bagaimana cabang ilmu pengetahuan ini hadir, kita harus merefleksikan kembali soal dalam filsafat ilmu sendiri, bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa muncul. Itu bisa dilihat dari proses ontologinya. Ontologinya itu kan dia berbicara soal apa yang menjadi bahasan dari ilmu pengetahuan sendiri, apakah metafisik atau hal yang benar-benar sesuatu yang digambarkan dalam realitas sendiri. Itu di dalam ontologi, dan dia bicara soal apa sih yang dikaji di dalam ilmu pengetahuan. Kemudian di dalam epistemologi dia berbicara bagaimana pengetahuan itu bisa didapatkan. Proses seperti induksi, deduksi, dan analitik itu ada di dalam epistemologi. Bagaimana pengetahuan itu dicapai. Kemudian yang terakhir itu ada aksiologi. Aksiologi itu kan dia berbicara soal ilmu pengetahuan itu memiliki implikasi terhadap masyarakat. Apa yang menjadi implikasi ketika ilmu pengetahuan itu sudah tercapai. Dan di aksiologi juga terdapat nilai-nilai semacam estetika dan nilai etika yang menjadi fondasi dasar dalam aksiologi itu sendiri. Mungkin itu saja dulu yang saya bisa paparkan dalam cabang ilmu pengetahuan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Rifki atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya ini kita akan menjelaskan lebih rinci mengenai ontologi ilmu yang akan dijelaskan langsung oleh Saudari Arni Firatami. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi secara etimologi itu ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya ada atau wujud, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Sedangkan secara terminologi, ontologi merupakan suatu kajian tentang hakikat realitas yang ada dan bersifat universal, dengan tujuan untuk memahami adanya suatu eksistensi. Jadi, maka dari itu dapat disimpulkan korelasi antara ontologi dengan ilmu pengetahuan adalah kajian filosofis tentang keberadaan, apa dan bagaimana sebenarnya ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Arni. Selanjutnya mengenai pokok pemikiran ilmu ontologi akan dijelaskan oleh Saudari Zahra Isti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Terkait psikologi ateisme. Aliran ini berpendapat bahwa hakikat yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Semisal adanya alam semesta ini ada karena Tuhan, dan yang lain itu hanya sebagai pendukung saja. Kemudian yang kedua adalah dualisme. Nah, aliran ini merupakan aliran yang berkebalikan dari aliran sebelumnya, di mana aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan rohani. Jadi dualisme ini berpaham bahwasannya asal sesuatu itu ada dua, ada benda dan ada roh. Misalnya manusia ada itu tidak mungkin kalau tidak ada rohnya, dan kayu itu tidak mungkin bisa bergerak kalau tidak ada energi yang membantunya bergerak. Nah, kemudian yang ketiga adalah pluralisme. Aliran ini berpendapat bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Jadi sesuatu yang ada itu nyata dan bukan sesuatu yang mengada-ngada. Kemudian nihilisme. Aliran ini berpendapat bahwa dunia ini terutamanya keberadaan manusia
tidak memiliki tujuan, di mana aliran ini menyepelekan kepandaian dari manusia. Kemudian yang kelima, agnotisme. Nah, sebenarnya agnotisme ini mirip dengan nihilisme. Yang membedakannya adalah kalau tadi nihilisme itu menyepelekan kepandaian manusia, sedangkan kalau agnotisme ini sudah mengingkari kepandaian dari manusia untuk mengetahui hakikat suatu benda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya saya beralih ke penjelasan mengenai epistemologi yang akan dijelaskan oleh Saudari Leonie Christina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang epistemologi. Epistemologi ini berasal dari kata Yunani yang memiliki arti episteme, yaitu pengetahuan, dan logos artinya teori. Jadi, epistemologi bisa diartikan sebagai teori pengetahuan yang dimana merupakan prosedur atau cara manusia memperoleh kebenaran. Epistemologi juga ini dapat kita artikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Penjelasan lebih rinci mengenai 4 periodisasi dari epistemologi akan dijelaskan oleh Saudara Syalsyabil Ikhwan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Setelah tadi kita mengetahui apa pengertian dari epistemologi dari saudaraku Lo ini, jadi epistemologi sendiri adalah cara manusia dalam memperoleh kebenarannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 periodisasi bagaimana manusia memperoleh kebenarannya. Tapi di sini saya akan menjelaskan 2 periodisasi saja, terkhusus pada poin pertama dan poin kedua. Pertama, mencoba dan gagal. Nah, di sini pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas dan selalu ingin mencoba. Dari percobaan-percobaan itu akan muncul kegagalan-kegagalan pula. Nah, dari kegagalan itu kita akan bisa mencari kebenaran yang sesungguhnya. Lanjut pada poin kedua, yaitu otoritas dan tradisi. Nah, di mana manusia mencari kebenaran pada otoritas dan tradisinya. Artinya, manusia mencari kebenaran pada pihak-pihak yang berkuasa dan diyakini bahwa itulah kebenarannya. Sedangkan manusia perlu dicari atau keniscayaannya adalah sebuah kebenaran. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Malam minggu penuh kasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Syabil. Kemudian lanjutan penjelasan mengenai 4 periodisasi akan dilanjutkan oleh Saudara Gabriel Hugo. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Menyambung apa yang telah disampaikan oleh saudara saya Muhammad Syalsyabil Ikhwan, 4 periodisasi manusia memperoleh kebenaran. Yang poin ketiga, spekulasi dan argumentasi. Kita mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak luput dari namanya perdebatan atau argumentasi sesama manusia. Melalui argumentasi atau perdebatan tersebut, kita dapat mencari kebenaran. Kita dapat mencari kebenaran. Dan poin yang terakhir, hipotesis dan eksperimentasi atau metode ilmiah. Dalam mencari kebenaran, manusia juga memerlukan yang namanya penelitian dan eksperimen agar dapat mengungkap kebenaran yang dicari. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Gabriel. Selanjutnya mengenai pengantar rasionalisme dan empirisme akan dibawakan oleh Saudara Yandri Giovanni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Masih seputar epistemologi sebagai pengantar rasionalisme. Nah, rasionalisme di sini adalah gerakan rasionalis atau sebuah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau diciptakan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berdasarkan dari pengalaman atau indrawi. Contoh yang paling konkret yang bisa kita lihat adalah tentang bagaimana kita mempelajari logika dan matematika. Nah, sementara itu empiris sendiri menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Terima kasih, sampaikan ke moderator.
Terima kasih Saudara Yandri. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Fadila Nurul Hidayah untuk menjelaskan lebih rinci mengenai rasionalisme. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu rasionalisme. Rasionalisme melahirkan metode deduktif. Pola penalarannya dikenal dengan pola silogisme, yaitu bermula dari dua pernyataan atau lebih dengan sebuah kesimpulan, yang mana kedua pernyataan tersebut disebut sebagai premis minor dan premis mayor. Dan penyimpulannya diperoleh dari penalaran kedua premis tersebut. Sebagai contohnya, pernyataan A, semua manusia pasti akan mati. Pernyataan A ini sebagai premis mayor. Pernyataan B, Tuti adalah manusia. Pernyataan B ini bertindak sebagai premis minor. Dan kesimpulannya yaitu Tuti pasti akan mati. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Fadila. Selanjutnya mengenai empirisme akan dijelaskan langsung oleh Saudara Yusbi Ricardo. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas tentang empirisme. Empirisme adalah aliran yang menekan bahwa segala sesuatu dipelajari lewat pengalaman dengan melibatkan indera. Oleh sebab itu, maka aliran empirisme ini disebut-sebut menolak kehadiran Tuhan sebab menentang konsep fitrah manusia yang beranjak dari pengalaman. Tokoh aliran ini salah satunya adalah John Locke. Nah, empirisme melahirkan metode induktif dan pola penalarannya dikenal dengan pola generalis. Sebagai contoh, buah apel berwarna hijau dan rasanya manis sebagai premis mayor. Yang kedua, buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis sebagai premis minor, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua buah berwarna hijau rasanya manis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya beralih ke materi aksiologi yang akan dijelaskan langsung oleh Saudara Muhammad Arif Syar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai. Istilah aksiologi berasal dari kata aksios dan logos. Aksios artinya nilai, sesuatu yang berharga, atau sesuatu yang diperjuangkan. Yang mana logos artinya akal, bisa juga kata-kata. Aksiologi artinya teori nilai, penyelidikan mengenai watak, kriteria, dan status dari nilai. Adapun aksiologi menurut pendapat saya adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Aksiologi bisa disebut teori tentang nilai yang mengaruh perhatian baik dan buruk, benar dan salah, serta tata cara dan tujuan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Arif. Selanjutnya penjelasan lebih rinci mengenai aksiologi, yaitu aksiologi etika, akan dibahas oleh Saudari Insyirah Fatihah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dari aksiologi. Etika adalah bagian dari filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Semua perilaku memiliki nilai dan tidak bebas nilai. Perilaku bisa beretika baik dan tidak baik. Dalam banyak wacana juga digunakan istilah baik dan jahat, karena perbuatan yang jahat akan merusak, perbuatan baik berarti membangun. Adapun objek etika di sini terbagi atas dua, yaitu objek material etika dan objek formal etika. Objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, dan objek formal etika adalah kebaikan atau keburukan, bermoral atau tidak bermoral. Etika atau tingkah laku manusia di sini dapat dinilai oleh etika haruslah mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya itu ada 4. Yang pertama, perbuatan manusia itu dikerjakan dengan penuh pengertian. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan manusia dikerjakan dengan sengaja. Yang ketiga, perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau dengan kehendak sendiri. Dan yang keempat, perbuatan manusia yang dilakukan dengan paksaan.
Adapun fungsi etika ialah mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia, baik dan buruk. Akan tetapi dalam praktiknya etika banyak sekali mendapatkan kesukaran-kesukaran. Hal ini disebabkan karena ukuran nilai baik dan buruk tingkah laku manusia itu tidaklah sama atau relatif. Namun demikian, etika selalu mencapai tujuan akhir untuk menemukan ukuran etika yang dapat diterima secara umum atau dapat diterima oleh semua bangsa di dunia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Incira. Selanjutnya masih mengenai aksiologi, tetapi kali ini mengenai aksiologi estetika. Akhir mengenai urgensi ilmu pengetahuan yang akan dibawakan langsung oleh Saudara Andi Muhammad Alvin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, moderator. Nah, urgensi mempelajari materi keilmuan itu sendiri adalah agar dapat memahami dan mempertanyakan ide-ide tentang kehidupan, tentang nilai-nilai hidup, dan tentang pengalaman kita sebagai manusia. Berbagai konsep yang akrab dengan hidup kita seperti tentang kebenaran, akal budi, dan keberadaan kita sebagai manusia juga dibahas dengan kritis, rasional, serta mendalam. Adapun tambahan tentang urgensi mempelajari materi keilmuan dari Kakanda Ariel D. Iskandar tadi yang berbunyi adalah objektivitas. Objektivitas sendiri terkadang orang memahami sesuatu tetapi tidak mempunyai landasan atau orang tersebut tidak mampu mengobjektifikasikan pemahaman tersebut dan juga tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Alvin. Tadi pemaparan materi dari Saudara Alvin itu sudah materi yang terakhir dan sebelum menutup saya akan membaca rangkuman dari materi hari ini. Pengetahuan muncul saat seseorang mulai menggunakan akal budinya untuk mengenali sesuatu ataupun kejadian tertentu yang belum pernah dilihat ataupun dialaminya. Ilmu pengetahuan tidak sesederhana yang kita kira seperti hanya sebatas teori, riset, ataupun perkembangan teknologi. Namun, ilmu pengetahuan ternyata merupakan sebuah dunia yang memiliki karakter dasar, prinsip, serta struktur yang keseluruhannya itu menentukan arah dan tujuan pemanfaatan ilmu ke depannya. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman dari kelompok 3 offline mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak pendamping yang telah hadir, sekaligus memohon maaf apabila dalam pemaparan materi kami terdapat kesalahan. Semoga apa yang disampaikan pada presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menutup kegiatan presentasi ini dengan satu pantun perpisahan. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.